Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argita Murtusmananda. Saya dari kelas 4C Universitas Islam Syekh Yusuf dengan NIM 2110322. Kali ini saya akan menganalisis maraknya Open BO di kalangan pelajar di Pangkal Pinang. Nah, sebelumnya kasus ini, Open BO ini tidak hanya di Pangkal Pinang saja, di lingkungan kita pun sama. Pasti ada salah seorang yang melakukan tindakan prostitusi atau Open BO. Jadi, tidak heran di kalangan mahasiswa, di kalangan pelajar itu melakukan prostitusi atau Open BO karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diri sendiri. Maraknya kasus Open BO yang dari kalangan pelajar itu membuat pihak sekolah itu curiga akan adanya prostitusi oleh siswa-siswinya. Nah, pihak sekolah pun mendengar isu-isu prostitusi pada siswa-siswinya di Pangkal Pinang. Lalu pihak sekolah itu mengecek HP siswanya satu sama lain agar tidak terjadinya isu-isu prostitusi online tersebut. Nah, pihak sekolah pun akhirnya melakukan razia HP dan mengecek HP siswa-siswi satu sama lain gitu. Setelah mengecek HP siswa-siswi satu sama lain, pihak sekolah pun terkejut akan adanya chat atau aplikasi yang ada di HP siswa-siswi tersebut. Karena ada chat yang menjual temannya sendiri, bahkan ada aplikasi yang menjual dirinya sendiri. Lalu bagaimana sih pihak sekolah itu melihat chat dan aplikasi tersebut? Sebelum sekolah bertindak, ada 27 siswa-siswi yang melakukan tindakan prostitusi atau Open BO di kalangan pelajar Pangkal Pinang. Saking banyaknya itu siswa-siswi yang melakukan Open BO atau prostitusi, bahkan menjadi germo atau mucikari di kalangan siswa-siswi di Pangkal Pinang, itu membuat sekolah itu menjadi prihatin nih akan siswa-siswinya. Jadi pihak sekolah ini harus melakukan tindakan biar siswa-siswinya itu tidak melakukan hal tersebut gitu. Dan mengulik lagi nih, kenapa nih kasusnya kok bisa sebanyak itu. Kepala Dinas Pendidikan itu telah memanggil kepala sekolahnya untuk melakukan evaluasi pada siswa-siswi tersebut. Evaluasi tersebut tuh diambil karena ada dugaan imbas prostitusi online di kalangan siswa-siswi di Pangkal Pinang atau pelajar di Pangkal Pinang. Nah, mereka itu saling menjual temannya tuh di salah satu grup WhatsApp. Di grup WhatsApp, dia menawarkan teman-temannya agar melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan gitu oleh seorang pelajar. Nah, kasus ini itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Apa sih penyebabnya bisa terjadi kasus Open BO dan prostitusi online dalam kalangan pelajar dan kita gitu. Sebenarnya menurut penganalisis saya tuh menganalisis orang-orang yang membuka jasa Open BO atau prostitusi online itu biasanya ada faktor-faktor tertentu. Bisa jadi karena konflik keluarga yang mungkin broken home, yang mungkin ada konflik keluarga yang menurut dia tuh gak bisa mengani diri sendiri gitu. Jadi akhirnya mental dari si anak tersebut itu akan menjadi buruk gitu. Ditambah pergaulannya yang kurang baik. Kita bahas satu-satu dulu ya penyebabnya. Yang pertama mungkin faktor keluarga. Faktor keluarga ini ada banyak cabangnya ya. Mungkin dari broken home, dari perekonomian keluarganya juga, dan dari tekanan keluarganya juga, konflik-konflik keluarganya itu membuat mental si anak ini akan buruk gitu. Anak juga merasa jenuh dengan konflik-konflik keluarga yang tidak ada habis-habisnya gitu. Lalu sehingga anak tersebut itu melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, bahkan membuka jasa Open BO dan prostitusi online. Terus yang kedua ini ekonomi. Mungkin di keluarga si anak ini itu perekonomiannya cukup bisa memenuhi kebutuhannya, tetapi anak ini itu terkadang ingin sekali lebih, ingin sekali merasakan
hedonisme. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa atau siswi atau di kalangan pelajar gitu. Open BO, prostitusi online, melewati aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan uang dan menghalalkan berbagai cara agar dia bisa memenuhi nafsunya dan membeli barang-barang yang branded. Itu ada pengaruh lingkungan atau pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu juga dapat berpengaruh besar kepada diri kita sendiri. Dalam memilah-milih teman juga itu sangat penting buat diri kita sendiri agar tidak dapat terjebak dalam kasus prostitusi online atau open BO. Jadi, kita sebagai siswa atau siswi itu harus pintar untuk memilih-milih teman juga. Kenapa sih dalam pergaulan bebas itu dapat berpengaruh besar terhadap kita untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan? Karena dalam pertemanan yang tidak baik juga, yang kurang baik juga, itu dapat pengaruh besar terhadap kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maraknya kasus open BO di Pangkal Pinang itu membuat pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan itu melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi agar tidak lagi terulang lagi kasus prostitusi online atau open BO di kalangan pelajar. Kasus open BO ini merupakan kasus yang paling tinggi di kalangan pelajar, bukan hanya di kalangan pelajar di Pangkal Pinang saja, tapi di lingkungan sekitar kita banyak banget sekarang pelajar-pelajar yang melakukan prostitusi online atau open BO. Nah, peran keluarga ini tuh juga sangat penting untuk mendidik anak-anaknya tidak melakukan hal-hal yang tidak harusnya dilakukan. Nah, dari keluarga yang hedonisme juga itu berpengaruh besar kepada anak-anaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan prostitusi online atau open BO. Dengan terbiasanya gaya hidup hedonisme, banyak sekali pelajar-pelajar yang mencari uang untuk membeli barang-barang atau membeli kebutuhan pribadinya untuk gaya hidupnya. Nah, perihal edukasi seks itu dianggap masih tabu karena adat istiadat. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh pihak sekolah, di mana satuan pendidikan melepaskan diri dari adat istiadat. Harus bersikap objektif, kemudian menggunakan nalar gitu. Anak usia SMP sampai SMA ini sendiri tuh udah dewasa dalam ukuran seksual. Maka dari itu jangan takut untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan dengan narasi yang tidak vulgar gitu. Nah, dalam etika profesional itu para pengajar dan staf sekolah memiliki tanggung jawab yang etis untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan pengembangan siswa. Nah, dalam kasus semacam itu, pertanyaan etis mungkin muncul terkait tanggung jawab guru, staf sekolah, dan pihak berwenang yang mencegah, mengidentifikasi, dan menangani situasi semacam itu dengan tepat. Nah, lalu, dalam pengembangan penggunaan media sosial, di samping banyaknya dampak positif bagi manusia, di sisi lain juga dapat berdampak negatif dengan membuka peluang munculnya kejahatan atau tindakan-tindakan prostitusi online atau open BO. Jadi, berbijaklah untuk menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Dalam menyelesaikan permasalahan open BO di kalangan pelajar di Pangkal Pinang, peran orang tua dan guru juga itu sangat penting untuk memberikan nasihat dan edukasi kepada siswa-siswi yang sudah terjerumus ke prostitusi online ataupun belum terjerumus ke prostitusi online. Edukasi sejak dini itu sangat penting agar tidak terjadinya kasus-kasus lagi untuk kedepannya. Tuh. Nah, untuk evaluasi kali ini segitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.